Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Rahmat Adi Yulianto LC selaku dosen hukum Islam Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Saya Nur Alifin dari kelas P2K semester 2 Fakultas Hukum. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dari esai yang kami buat yang berjudul Implementasi Hukum Islam di Indonesia. Agama Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, yang tentunya tidak akan terlepas dari hukum Islam sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan warga negaranya yang beragama Islam dalam kehidupan sehari-hari, dari hal masalah peribadatan sampai dengan bagaimana berinteraksi secara luas dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Tata hukum Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan landasan dan arahan politik hukum terhadap pembangunan di bidang agama atau hukum agama dengan jelas. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, pada ikatnya berisi amanat bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau setidaknya bermusuhan dengan agama. Sedangkan Buya Syafi'i Ma'arif mengatakan bahwa dalam sila ketuhanan yang Maha Esa diilhami sepenuhnya oleh konsep tauhid, yaitu urat tunggang iman dalam sistem kepercayaan Islam. Dengan demikian maka setiap usaha dari manapun yang mencoba untuk memisahkan Pancasila dari intervensi wahyu ilahi adalah ahistoris. Sebab Pancasila dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dengan kata yang Maha Esa setelah ketuhanan, dalam sila pertama itu jelas sekali menunjukkan bahwa konsep ketuhanan dalam Pancasila bukanlah semata-mata fenomena sosiologis, tetapi adalah refleksi dari ajaran tauhid. Menurut Mashkuri Abdullah, dalam perspektif hukum Islam, maka hukum-hukum positif yang ada di Indonesia itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah hukum-hukum positif yang sejalan dengan hukum Islam, seperti hukum keluarga dan sebagian besar hukum perdata. Yang kedua adalah hukum-hukum positif yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, meski tidak sama persis dengan hukum Islam. Nah, seperti hukum tentang pembunuhan, perampokan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah hukum-hukum positif yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti tentang hukuman tentang hubungan seksual tanpa nikah, minuman keras, dan perjudian, yang mana pelakunya dikenakan hukuman hanya jika merusak atau mengganggu orang lain. Dalam perkembangan selanjutnya, hukum Islam di Indonesia itu kemudian dibagi menjadi 2 golongan besar. Yang pertama adalah hukum Islam yang bersifat normatif, yaitu yang berkaitan dengan aspek ibadah murni, yang tentunya pelaksanaannya sangat tergantung pada keimanan si penganutnya itu sendiri. Yang kedua adalah hukum Islam yang bersifat yuridis formal, yaitu yang berkaitan dengan aspek muamalat, khususnya bidang perdata, yang telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia, dan bidang pidana yang sampai saat ini masih dalam tahap perjuangan. Dalam kenyataan konkret, telah banyak produk peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang secara formil maupun material tegas memuat yuridis hukum Islam, antara lain Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang tentang perbankan, tentang ibadah haji, tentang zakat, tentang wakaf, kemudian Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam, dan lain sebagainya. Pada kesimpulannya bahwa hukum Islam di Indonesia itu telah mengalami perkembangan yang dinamis, berkesinambungan, dan signifikan. Pemberlakuannya dan penerapan hukum Islam itu tergantung pada political will daripada penguasa, sehingga negara mempunyai hak monopoli dalam pemberlakuan hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat melalui justifikasi dan legislasi. Dan sampai saat ini, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia semakin memperoleh pengakuan yuridis. Pengaruh hukum Islam telah meresap dan mengejawantah dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang secara hierarki masih di bawah peraturan perundang-undangan. Saya kira cukup di sini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.